Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kembali lagi pada acara Mutiara Ramadan pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kali ini kami akan membahas tentang hari raya yang biasanya erat hubungannya dengan halal bihalal ketika selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau kita bicara tentang halal bihalal, sebenarnya istilah ini tidak kita kenal di negara Islam manapun. Istilah halal bihalal hanya kita kenal di negara kita tercinta, Indonesia tercinta ini, di Nusantara ini. Ini ada sejarah pemakaian istilah halal bihalal. Waktu tahun 1948, waktu itu Indonesia baru 3 tahun merdeka, belum stabil kerukunan maupun kebersamaan antara pemimpin-pemimpin bangsa saat itu. Bung Karno merasa perlu bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang untuk menyamakan kebersamaan, kepersatuan di dalam mengelola negara yang baru seumur jagung merdeka ini. Beliau ingin mengundang silaturahim antar pemimpin itu. Kemudian beliau sowan kepada Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mengutarakan niat untuk bersilaturahim dengan para pemimpin, yang kemudian oleh Kiai Wahab diusulkan bagaimana kalau silaturahim itu dikemas dalam acara setelah hari raya dengan istilah halal bil halal. Halal bihalal. Itu tahun 1948. Setelah itu halal bihalal ini menjadi istilah yang sangat familiar dan tiap tahun dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, umat muslim Indonesia setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan itu asli budaya Nusantara, tidak ada di negara yang lain. Asli budaya Nusantara. Kata Gusmus, ini karena kepiawaian, kecerdasan para masyayikh, para ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia, kemudian bisa membawa syariat Islam itu berkolaborasi atau membumi di bumi Nusantara dengan tidak meninggalkan budaya lokal yang ada. Dan sampai sekarang halal bihalal itu sudah menjadi milik bangsa, milik siapapun tahu kalau halal bihalal itu adalah istilah saling memaafkan satu sama lain, saling mengerti satu sama lain, saling menghalalkan satu sama lain, saling rela untuk memaafkan kesalahan-kesalahan satu sama lain setelah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Karena ketika Ramadan tiba, Allah mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya yang menjalankan puasa maupun ibadah di dalam bulan Ramadan. Namun yang diampuni dosa oleh Allah itu adalah dosa kepadanya, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagaimana dosa sesama kepada sesama, ini yang menjadi tanggungan, yang menjadi PR kita, sehingga lahirlah istilah halal bihalal itu untuk saling memaafkan satu sama lain. Karena dosa kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah sepanjang manusia itu tidak saling memaafkan dan tidak mohon maaf satu sama lain. Sehingga untuk menyempurnakan dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah pada acara Idul Fitri atau hari raya itu kita disempurnakanlah dengan saling memaafkan yang oleh ulama-ulama Indonesia, ya oleh masyarakat Indonesia, umat muslim Indonesia disebut halal bihalal.
Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang kami hormati, melihat fenomena ini, tidak mau kita sangat lebih mencintai Indonesia. Ternyata negara kita itu luar biasa, negara yang kepulauan yang beratus etnis, beratus suku bangsa, beratus budaya, ragam budaya, tapi kita bisa hidup satu atap, satu kebersamaan di bawah naungan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah rahmat Allah yang luar biasa besar yang harus disyukuri oleh bangsa Indonesia. Meskipun kita dijadikan bersuku-suku, berbeda-beda keyakinan dan agama, berbeda-beda etnis dan budaya, namun kita bisa bersatu dalam satu naungan negara kesatuan Republik Indonesia yang saling menghargai, saling menghormati, dan saling toleran satu sama lain. Inilah Indonesia yang kita bangga menjadi orang Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah Ramadan kita masuk ke dalam Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri itu artinya suci. Karena apa kita diistilahkan Idul Fitri? Karena pada bulan Ramadan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa. Kemudian setelah Idul Fitri kita sempurnakan juga saling memaafkan dengan berhalal bihalal satu sama lain. Maka kemudian kita berharap untuk kembali fitri, kembali suci, menjadi hamba Allah yang tidak punya dosa maupun kesalahan, dan diharapkan untuk tidak berbuat salah lain lagi setelah itu. Walaupun itu sulit, tapi itulah manusia dan itulah kemurahan Allah, kita selalu mendapatkan kemudahan, mendapatkan pengampunan, mendapatkan ridhonya dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Bapak Ibu dan pemirsa sekalian yang kami hormati, itu artinya kembali kepada kesucian. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 134 kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah, Allah mengatakan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini Allah menghimbau, memanggil kepada kita supaya kita bergegas ila maghfiratin, menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ila maghfiratin min rabbikum, bergegas mencari pengampunan Allah, wa jannah, untuk kemudian bisa memperoleh jannah. Yang diterangkan dalam ayat itu bahwa jannah atau surga itu seluas langit, seluas bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa, yang muttaqin. Saya kira tidak ada satu orang pun yang tidak berharap hidupnya di dunia bahagia, di akhirat akan menemukan jannah. Yang diterangkan di dalam Al-Quran bahwa surga itu seluas langit, seluas bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam terusan ayat itu, ayat berikutnya, Allah mensifati orang yang takwa, dimaksud adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pertama, orang takwa itu indikatornya adalah orang yang peduli, orang yang mau berbagi, orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya, fis sarra'i wad dharra, ketika dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Jadi perintah Allah berbagi itu tak hanya diperuntukkan untuk orang yang kaya, tidak hanya diperuntukkan orang yang dalam keadaan lapang, tapi perintah Allah itu diperintahkan juga untuk orang-orang yang dalam keadaan kesempitan. Tentu
yang diperintahkan adalah memberikan kepedulian semampu yang bisa mereka lakukan. Artinya apa? Berarti bukan jaminan bahwa orang yang kaya atau orang yang berkelonggaran itu mesti dermawan. Dan belum tentu orang yang berkesempitan itu tidak dermawan. Karena itu perintahnya Allah adalah fisarroi wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimin, saya singkat saja, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa mengelola hati, mengelola kemarahan, mengelola hawa nafsu meskipun disakiti orang. Hari ini relevan sekali dengan era medsos yang hari ini orang bebas mengatakan apapun, kadang-kadang menghujat, mencaci, merendahkan, kadang-kadang tanpa batas-batas kesopanan maupun tata krama. Padahal Al-Quran mengatakan wal kadhiminal ghaidha. Mari kita mengendalikan nafsu kita, mengendalikan perasaan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Wal afina anin nas, dan yang ketiga pada puncaknya kita harus pandai menjadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Saya kira 3 hal ini perlu kita pegang teguh. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan, mengelola hati dan nafsu untuk tidak gampang menghujat dan menciderai orang lain, serta yang ketiga pandai-pandai memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahan orang lain. Saya kira itu hikmah dari halal bihalal. Setelah puasa Ramadan sebulan, kita halal bihalal, bertemulah kita dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan dalam Idul Fitri nanti kita menjadi orang yang kembali suci, kembali putih bersih, sebagaimana hamba Allah pertama kali kita dilahirkan ke dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.